Halo, nama saya Ami. Selamat datang di Startup Talk Hub.id. Hub.id adalah program startup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya sekarang sudah ada Bapak siapa? Bisa diperkenalkan? Saya Gary, co-founder dari Easy.ai. Kami menyediakan satu platform commerce and concierge buat hotel dan properti. Oke, baik. Kalau gitu dengan Bapak siapa? Dan saya Edward Yusuf, saya CEO dari Opsigo, sebuah perusahaan travel teknologi. Oke, baik kalau gitu. Sebelum kita memulai acara hari ini, mungkin ada baiknya kita sedikit perkenalan lebih dalam nih tentang produk masing-masing. Mungkin dari Bapak Gary dulu bisa mulai, kira-kira mau menjelaskan sedikit nih tentang produknya itu seperti apa sih gitu. Iya, jadi sebenarnya kami Easy menyediakan satu platform mobile concierge dan juga commerce untuk hotel, akomodasi, dan juga properti lainnya. Kami mulai dari tahun 2018 sebelum COVID, kami membantu hotel akomodasi untuk mendigitalisasi semua layanan, mulai dari tamu proses check-in sampai check-out, semua yang ada di dalam hotel, transaksi, interaksi, operasional, semuanya itu kami lakukan digitalisasi lewat solusi kami. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita balik lagi ke situ ya, Pak, pas lagi question and answer. Oke, baik. Kalau gitu dengan Pak Edu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang produknya? Ya, kalau di Opsigo apa yang kita lakukan, awalnya kita membantu conventional travel agent, yaitu travel agent yang ada sebelum OTA, sebelum era OTA. Jadi mereka-mereka ini terbiasa melakukan proses kerjanya secara offline. Jadi Opsigo membuat sebuah engine yang dapat dipergunakan oleh travel konvensional ini, sehingga mereka dapat berubah menjadi sebuah hybrid travel agent. Oke, baik kalau gitu. Sekarang kita langsung lanjut aja nih. Mungkin dari pemirsa nih sudah penasaran nih, karena keduanya ini kayaknya travel dan tourism platform lah ya keduanya gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari mana sih asal muasal dari si produk Easy ini? Oke, tadi sebenarnya mirip dengan yang Pak Edward juga sampaikan ya. Jadi kami tuh melihat ada satu gap lah di dunia perhotelan dan tourism awalnya. Jadi gimana kalau kita semua travelers, kita mau booking hotel, kita mau kemana, semua udah serba mobile. Semuanya serba digital, booking, bayar semua. Tapi pada saat kita sampai di hotel, semuanya malah balik lagi manual. Dari 20 tahun lalu sampai sekarang, semuanya nggak ada perubahan. Apapun kita mau butuh apa, kita harus angkat telepon, dial 0 atau 1, dan dari situ kita minta semuanya request. Itu manual. Di dalamnya operasional pun juga gitu. Mungkin kalau pernah tahu, waktu ada yang telepon, mereka pun mencatat manual tuh. Terus dia sampaikan ke divisi terkait. Nah, seringkali akhirnya jadi ada masalah. Contohnya ada tamu yang pesan makanan, tapi dia pesannya ke operator atau ke front office. Pada saat itu, waktu dia lagi catat, dia belum sempat telepon sampaikan ke restoran, tiba-tiba ada tamu check-in. Akhirnya dia nggak menyampaikan. Nah, kami mendigitalisasi semua ini. Jadi kita lihat ada masalah dalam ini di mana di luar semuanya sudah serba mobile, tapi kok di sini tuh dari puluhan tahun lalu tuh nggak berubah. Sistem dalam hotel akomodasi itu sama sekali nggak ada perubahan. Nah, disitulah kami coba masuk untuk membantu mereka semuanya jadi lebih seamless. Kalau yang sekarang lebih trennya mungkin istilahnya contactless ya. Jadi mulai dari tamu itu semuanya serba aplikasi, semuanya bisa disampaikan lewat chat, request semua lewat app, transaksi pembayaran pun semua lewat situ, jadi full contactless dan seamless. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat sebagai satu masalah besar ya sebelumnya. Dan terutama ya sejak COVID ini malah semakin kelihatan gitu. Karena kan contactless kita dimana dengan digital, mobile. Oke, jadi mungkin gini, sistemnya itu apakah misalnya di satu platform gitu, misalnya saya maunya di hotel A, misalnya saya lagi stay nih di hotel A gitu. Jadi semua transaksi yang saya lakukan itu bisa di platform itu? Betul. Apakah itu nggak memberatkan si apps-nya? Karena kan ada ribuan hotel yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau semuanya punya kayak interface sendiri gitu, apakah nggak berat gitu aplikasinya? Jadi sebenarnya ada dua sih. Kita menyediakan satu adalah opsi ya buat hotel sendiri. Beberapa hotel-hotel, terutama hotel chain, misalnya kalau kayak Haris Hotel atau beberapa hotel chain lain, mereka tuh punya aplikasi sendiri yang di white label buat masing-masing. Okay. Nah, tapi kita pun juga menawarkan satu aplikasi kita sendiri yang di mana di dalamnya itu bisa bergabung hostel, akomodasi, villa. Sebelum COVID, kita juga ada banyak sekali villa-villa independen di Bali yang juga bergabung ke platform kita. Nah, secara produk atau secara itu tadi kita sudah buat sedemikian rupa bicara teknis lah ya. Jadi supaya untuk skala dan traffic itu tidak akan
tidak akan terjadi gangguan atau beban lah tadi secara itu. Di mana setiap hotel pun tetap punya data yang secure masing-masing mereka tersendiri. Mau itu gabung dalam aplikasi kita atau punya satu-satu sendiri. Betul. Jadi itu jadi bebas ya. Jadi si user ini bisa milih antara dia mau tetap menggunakan platform Easy atau dia mau white label sendiri juga nggak apa-apa. Betul. Klien itu bisa. Betul. Dan di sisi kita pun, di sisi back end pun, kita sudah membuat itu memungkinkan suatu hari nanti pun berganti-ganti. Contoh ada satu hotel yang tadinya bergabung di satu hotel brand ya. Tapi kemudian karena selesai kontraknya dia operate sendiri. Jadi kan dia harus keluar dari satu aplikasi dan mungkin dia buat sendiri atau gabung ke yang brand lain. Nah ini pun di sisi back end pun kita sudah siapkan. Jadinya nggak ada data yang loss ataupun harus setup ulang sama sekali. Jadi tinggal plug in aja lah ya ke yang baru gitu kan. Oke. Oke deh Pak, nanti kita balik lagi ke situ ya Pak. Masih banyak pertanyaannya kebetulan. Oke, lanjut dengan Pak Edu. Gimana nih Pak? Kalau Opsigo bagaimana Pak? Ya, sebetulnya Opsigo ini mungkin cikal bakal pemikirannya itu tahun 2008 di saat saya memimpin sebuah perusahaan GDS. GDS itu adalah Global Distribution System. Jadi dalam kenyataannya Indonesia ini tatanan dari reservasi airlines waktu itu tuh sangat berantakan. Jadi misalnya kalau kita mau booking Lion Air, kita mesti masuk ke website Lion Air. Kita mau booking Garuda, mesti masuk ke website Garuda. Sebuah travel agent mau booking lagi Citylink, mesti masuk ke website Citylink. Ya bisa dibayangkan kalau kita ngelayanin customer yang nanya, saya mau pergi Jakarta Surabaya, nah dia mesti lihat satu-satu buat ngelihat jadwalnya tanpa ada satu engine yang lihat sekarang. Nah, kondisinya di saat OTA muncul, di OTA kan enak ya, kita bisa ngelihat langsung semua airline dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan pada saat OTA mulai berdiri, nah, conventional travel agent ini ngerasa tersaingi dan mereka banyak mengeluh karena mereka tidak mempunyai kemampuan teknologi untuk bisa setara dengan OTA. Nah, disitulah Opsigo masuk gitu, bahwa kita membantu conventional travel agent ini sehingga mereka bisa melakukan persis apa yang dilakukan oleh OTA hanya dengan menggunakan mesin kita. Gitu loh. Jadi di sini kita menggabungkan mulai dari airlines, hotel, kereta api, produk-produk tour ke dalam satu engine di mana mereka bisa bekerja langsung di dalam satu mesin seperti itu. Sorry, tadi kalau misalkan mesin itu apakah dikatakan ini dalam hardware atau hanya software, berupa software? Jadi sebetulnya mesin ini berupa software ya. Jadi kalau misalnya analogi yang paling sederhananya mungkin kan kayak gini. Jadi kalau di perbankan, di dunia perbankan, bank berusaha untuk mengurangi jumlah teller dan mengganti dengan mesin ATM. Ya karena orang mahal dan orang ada jam kerjanya, nggak bisa langsung 24 jam kerja, 24 jam kerja berarti ada 3 shift dan lain sebagainya. Nah, cerita-ceritanya otomatis bank mesti nyimpen banyak titik-titik ATM ya kan. Dan ATM-nya sendiri bukan berarti si bank itu beli mesin ATM dan menjadi punya dia. Jadi mereka umumnya menyewa dari pihak ketiga lagi yang menyewakan mesin ATM. Nah, dalam hal ini Opsigo itu adalah sebuah perusahaan yang menyewakan mesin-mesin yang berupa software ini tadi ke seluruh travel agent konvensional. Jadi mereka secara otomatis bisa mengurangi ketergantungan terhadap ticketing staff yang selama ini terima telepon atau terima email, menjawab lagi untuk reservasinya. Mereka bisa langsung memulai prosesnya dengan secara online. Jadi mesin ini mesin virtual sebetulnya, virtual engine. Mesin virtual, virtual. Oh, oke. Jadi mereka itu nanti sistemnya subscribe to the sewa dari si mesinnya ini. Ya, kita sebutnya SaaS, Software as a Service. Jadi bayar berdasarkan pemakaian. Dan mungkin terus kenapa emang kita mesti fokus juga di conventional travel agent? Jadi dalam kenyataannya conventional travel agent itu masih memegang 60% dari tiket yang dijual oleh sebuah maskapai. Ya, jadi posisinya masih cukup besar. Kita ngebantuin di ranah mereka ini. Oke. Sekarang mungkin lebih nanya sedikit tentang ininya ya, sistemnya nih. Jadi gini, kalau saya sih sebagai user, sebagai seorang customer, sejujurnya sometimes saya lebih suka telepon ke hotelnya. Karena mereka suka ada promo-promo yang nggak ada di platform manapun gitu kan. Jadi saya lebih suka telepon gitu kan. Itu di sini pembagian revenue itu gimana? Dan apakah hal-hal kayak gini nih yang kayak kadang kan hotelnya juga punya promosi sendiri gitu kan, harga promo sendiri gitu. Apalagi kena orang dalam. Cara meminimalisirnya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau dari Easy itu kalau kita bicara secara user ya, penggunaan itu dimulai sebenarnya adalah pada saat tamu check-in di hotel. Jadi mulai tamu check-in di hotel, mereka akan diminta, ini ada kita punya aplikasi, kita punya platform ya. Jadi lebih ke experience ya? Betul, jadi lebih buat tamu hotel.
Jadi di dalam situ apa yang dilakukan, ini contoh memang case sebenarnya nih. Ini satu kejadian di mana kami, co-founder saya itu kan di hotel ya. Tadi dia kerja di hotel. Nah, dulu dia tuh punya satu masalah di mana di resort tempat mereka itu di Bali ya, mayoritas tamunya itu adalah dari China, Korea, Jepang, yang memang nggak bisa bicara bahasa Inggris gitu. Awalnya ini awalnya kenapa kita kepikiran untuk begini adalah itu. Jadi komunikasi sulit karena semua komunikasinya harus verbal ya. Nah, akhirnya kita buat berupa aplikasi tadi di mana semua komunikasi cukup dengan app gitu. Jadi sama kayak misalnya kita mesen makanan lah ya lewat online gitu. Di sini bisa lakukan untuk pemesanan room service di hotel. Mungkin kita kalau sekarang ini dipakai malah untuk booking fasilitas, penggunaan swimming pool, penggunaan gym, breakfast. Kalau dulu dipakai buat booking reservasi spa, reservasi untuk kegiatan-kegiatan di hotel gitu. Kayak tamu kadang-kadang kita nggak tahu ada kegiatan apa, padahal ada banyak sekali kegiatan yang sebenarnya dibuat mereka. Nah itu sebenarnya di situ yang kita lakukan gimana supaya kita kami tuh pengen interaksi ya antara tamu dan hotel itu bisa lebih seamless gitu, nggak lagi berupa paperless gitu. Kalau nggak ada COVID 2020 itu sebenarnya di Bali itu lagi mereka mencanangkan paperless campaign. Jadi semua hotel benar-benar go paperless dan semuanya digital gitu. Benar-benar semuanya dari aplikasi. Jadi nggak ada lagi tuh buku tebal yang ada di kamar, brosur-brosur. Ada klien kita yang sebelum pakai Easy, sekarang semua serba QR code semua. Ada klien kita sebelum pakai Easy itu mereka setiap hari Kamis pagi mereka tuh masukin brosur fotokopian ya, gitu ya. Fotokopian salah satu ke setiap kamar karena ada fogging rutin. Setiap kamar tuh 200 kamar. Setiap kamar pagi-pagi itu dimasukin, diselipin pakai brosur print gitu. Nah sekarang semuanya tinggal dibelas aja kan via aplikasi. Jadi semua tamunya terima, oh ya nanti atau besok ada fogging atau ada kegiatan apa jam segini. Jadi hotel tadi sebenarnya bisa promote ya kegiatan dia, bisa promote kalau ada aktivitas, voucher makan gitu. Yeah. Di luar lagi hujan mereka bisa blasting promo gitu. Kita juga ada kejadian-kejadian di mana tamu yang kartunya kadang udah nggak bisa kan, biasanya kan mau masuk itu kartu kadang nggak bisa, kita harus ke bawah lagi untuk atau ke FO kan buat ngambil. Nah ini mereka tinggal chat, ini kartu saya nggak bisa gitu, tolong dong. Hotel langsung terima, oh kamar 202 nih, ya udah dia langsung datang bawain kartunya gitu. Jadi semuanya serba seamless. Itu sih sebenarnya yang kita pengen lakukan buat hotel supaya mereka bisa hotel akomodasi properti itu bisa lebih seamless di era sekarang ini gitu. Mungkin lebih ke experience-nya. Betul, jadi dari booking. Customer experience lah. Betul. Jadi biar sebagai user kita lebih nyaman aja gitu, karena lebih mudah pakai platform. Dan sekarang juga lebih safe kan. Gimana nggak perlu lagi pegang, nggak perlu kontak langsung gitu kan. Gitu. Kalau Opsigo mungkin Bapak ada tanggapan? Ya kalau di Opsigo ya kita juga melakukan banyak proses-proses baru ya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang kita ngelakuin agregasi dari airlines ini, kita juga ngelakuin agregasi dari hotel. Jadi hotel-hotel ini biasanya travel agent itu mengambil dari satu source yang namanya hotel wholesaler. Nah kita tuh ngelakuin suatu proses bahwa kita otomatis pada saat kita melakukan searching satu hotel, kita meng-compare multiple vendor. Jadi kita bisa know-in dari sekian banyak vendor siapa yang paling murah ngejual. Jadi otomatis si customer yang mengakses Opsigo dia bisa langsung ngelihat lagi juga harga yang paling murah itu datangnya dari mana. Nah, dari sini juga kita juga ngembangin lagi ke satu produk yang namanya Opsicorp. Ini adalah travel management system. Nah, apa itu travel management system? Jadi kita mengelola untuk perjalanan dinas ya. Jadi mungkin perlu diketahui sedikit bahwa sebetulnya tourism itu adalah bagian dari travel industry ya. Di dalam travel industry, orang traveling itu kenapa sih? Orang traveling itu yang pertama ya liburan, orang traveling yang kedua buat sosial, jadi kunjungin keluarga, orang traveling untuk urusan bisnis, ada lagi yang berobat, ada lagi yang sekolah gitu ya. Nah, ini banyak ada lagi yang pilgrim jadi umroh haji atau ziarah. Nah, inilah beberapa areanya. Tapi yang terbesar itu adalah sebetulnya adalah business travel sama leisure travel ini tadi. Nah, si corporate travel ini sendiri kan biasanya kan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada saat dia mesti melakukan bisnis trip karyawannya,
otomatis mesti ada siapa yang mesti approve bahwa perjalanannya emang udah disetujui. Nah, selama ini juga masih on paper ya, masih tanda tangan basah, kalau di BUMN bisa tanda tangan basah, atau cuma email-emailan, oke, boleh pergi, tapi balik lagi emailnya di-print lagi sebagai bukti bahwa ini udah di-approve gitu ya. Nah, kita juga membuat satu aplikasi bahwa di dalam sistem ini langsung ketahuan nih yang bersangkutan ini posisinya apa, jatah terbangnya pakai apa. Jadi ada perusahaan yang di atas 6 jam boleh pakai business class. Jadi begitu sistem ngedetect bahwa ini terbangnya lebih dari 6 jam, secara otomatis kita akan mengeluarkan business class sesuai jatahnya dia. Kalau terus booking hotelnya, kita ngelihat nih kalau staff level, misalnya hotelnya cuma bintang 3, harganya maksimum 700.000. Jadi kita hanya ngeluarin seleksinya bintang 3 yang harga 700.000. Manager level 1 juta bintang 4 gitu ya. Nah, keluar lagi bintang 4. Nah, kita ngelakuin seluruh prosesnya. Jadi si perusahaan pada saat nanti dia melakukan proses reservasi, atasannya klik approve, tiketnya udah langsung kekirim lagi ke si travelernya. Jadi prosesnya itu berkembang bukan cuma di travel agentnya aja, sekarang udah sampai masuk di sisi korporasi jadinya. Itu yang kita lakukan lagi juga. Tapi gini loh, despite all this technicality that you guys mentioned gitu kan, maksudnya it's very technical kan. Apakah platform yang kalian punya ini dapat digunakan oleh orang yang gaptek, kayak orang tua gitu kan, kayak misalnya GM-GM yang memang sudah senior gitu kan, mereka kan seperti yang kita ketahui lah, mungkin banyak orang tua yang agak susah gitu memahami bagaimana cara penggunaan platform tersebut gitu. Mungkin ada tanggapan. Betul. Jadi memang dari sisi kami kita kan kebagi dua ya. Satu aplikasi yang buat tamu ya atau pengguna umum, dan yang kedua adalah yang buat sisi hotelnya internal. Nah, di dalam dua-dua ini waktu kita membuild itu kita selalu pakai prinsipnya gimana supaya bahkan orang yang paling gaptek sekalipun itu bisa mengakses dan bisa menggunakan. Karena bahkan belum bicara ke tamunya, kita bicara sisi internalnya, hotel, staff hotel pun masih banyak sekali juga yang masih gaptek. Gitu. Jadi tantangan kita adalah sebenarnya kita ke dalam dan keluar juga. Ke dalam kita harus membuat supaya mereka ngelihat, oh ini gampang, simpel digunakan, dan kedua ke tamu yang menggunakan juga kita harus kasih tahu, harus melalui aplikasi, melalui sistem, mereka bisa lihat, oh ini simpel buat dipakai. Gitu. Nah sekarang ini kan udah eranya era milenial. Dari sisi tamu sebenarnya nggak terlalu banyak tantangan terbesar kita justru sebenarnya lebih kayak internal sini. Jadi gimana kita tuh bisa apa ya, meyakinkan mereka bahwa dengan pakai sistem ini akan memudahkan, gitu. Akan membuat tamu merasa lebih nyaman. Di sisi lain internal operation juga harus adaptasi, gitu. Saya rasa mirip juga tantangannya ya Pak Edward ya, dengan di corporate, dengan di travel agent. Ya, kita juga mesti ngelakuin edukasi ke travel agent, dulu nih. Jadi sama mungkin posisinya karena kita ini berupa sistem, kita mesti ngelakuin edukasi. Jadi banyak lagi travel agent yang ngomong, oh kalau customer kita maunya dilayani nih, maunya masih telepon, maunya masih kayak begini gitu kan. Sedangkan di sisi lain kita ngelihat nih OTA bisa berkembang segitu cepatnya, begitu banyak orang yang ngedownload produknya, begitu orang terbiasa ngelakuin bookingan, tapi kok di kita masih mikir maunya orang gitu kan. Nah, jadi kita ngelakuin juga beberapa proses edukasi dan kita berhasil menunjukkan dalam kenyataannya juga customer udah malas mesti ngirim email atau mesti telepon, dan kita bisa ngebuktiin bahwa kalau misalnya ada permintaan masuk, ngetik email dari aplikasi hasilnya udah lebih cepat dari aplikasi gitu, nggak usah tunggu-tunggu dijawab lagi juga. Jadi emang kita sendiri ya mungkin ya sama juga ya di posisinya Pak Gary, bahwa pada saat kita masuk ke hotel-hotel yang lebih menengah ke bawah, mereka belum nyadar, mereka tuh ngerasanya benar-benar interaksi orang ini tidak bisa dirubah pakai sistem gitu kan. Dan itu yang kita mesti ngelakuin satu proses keyakinan bahwa ujung-ujungnya lagi juga, terlebih dalam kondisi COVID sekarang kan orang menjadi semakin mahal kan ya kan. Ya setiap kali karyawan masuk misalnya mesti dulu di PCR gitu kan, itu kan juga jadi biaya kan. Tapi kalau pakai sistem udah nggak ada kayak gini-gini lagi nih. Nah inilah yang akhirnya kita heavy-nya kita itu adalah di edukasi ini nih, sehingga orang percaya bahwa benar nih ketergantungan terhadap frontliners ini bisa dikurangi dengan sistem yang ujungnya akan lebih murah dan bisa bekerja 24 jam gitu kan ya. Situ. Kita juga selalu tekankan ke hotel tuh bahwa memang solusi kita menyediakan solusi yang contactless tapi bukan interactionless. Jadi interaksinya tetap dengan orang gitu, cuma dijembatani oleh sistem. Gitu.
Jadi waktu ada tamu chat bukan dengan robot yang balas gitu, orang yang balas tetap gitu. Cuma Jadi, memudahkan. Jadi mungkin lebih gini ya, kalau misalkan dengan ada sistem kan semuanya bisa terdata dengan baik gitu, terarsip dengan baik kan. Jadi kalau misalkan nanti ada something atau kesalahan bisa dicek dari di sistemnya itu sendiri, historinya ada gitu kan ya. Kayak sekarang nggak ada data ke hotel tuh nggak punya data kayak ada berapa sih sebenarnya komplainan yang masuk bulan ini gitu. Semuanya kayak data catatan tangan gitu. Siapa yang komplain? Ada tulisannya, orang hotel tulis gitu. Kalau sekarang lewat kita semuanya kan ada di dalam situ kan. Terus bener nggak sih SOP-nya kalau untuk room service tuh 15 menit gitu, udah deliver sampai ke room. Betul. Nah, benar nggak sih itu achieve gitu? Kita tahu misalnya kalau kita di hotel, setengah jam tak ekspektasi kita kan makanan di deliver. Padahal hotel punya standar harus 15 menit di deliver. Gitu. Nah, sebelum ada sistem nggak bisa tahu nih. Kalau sekarang semuanya jadi by system tahu. Mungkin juga kalau di case-nya Pak Edward ya, approval kan ya Pak, approval corporate semua juga. Semua jadi kelihatan gitu. Jadi karena kan gini, kalau misalnya orangnya atasannya sendiri terlambat approve gitu ya, harga tiket kan dari yang paling murah ke mahal nih gitu ya. Kalau kita booking jauh-jauh hari kan harganya lebih murah nih. Cuman ternyata perusahaan nggak bisa ngehemat, kenapa? Karena justru yang approve-nya ini terlambat approve gitu. Jadi harganya udah naik yang berikutnya. Nah, yang kayak gini-gini semuanya ke kontrol. Dan kita jadi bisa memberikan satu feedback lagi ke perusahaan bahwa sebetulnya kalau kita bisa ngelakuin perubahan SOP dan mengontrol, pastikan bahwa semua prosesnya akan lancar, ya akan terjadi penghematan lagi juga nih di perusahaan yang menggunakan opsi COP itu tadi gitu loh. Oke, ngomongin soal pandemi mungkin. Pandemi ini kan udah terlalu lama ya, kayaknya udah hampir 2 tahun nih kan ya. Dan memang orang akhir-akhir ini memang dia sudah mulai ada yang liburan, ada yang pergi, tapi kan cuma bisa lokal gitu. Mungkin kalau yang emang laki bisa internasional gitu, bisa pergi terbang internasional gitu kan. Dari produk masing-masing nih apa namanya travel dan tourism ini sebenarnya masalahnya pada saat di masa pandemi itu apa sih? Oke, mungkin dari saya jelas ya. Kalau kita bicara hotel sebelum pandemi itu kan 80% klien kita tuh ada di Bali. Nah, sejak pandemi itu kan rata-rata hotel di sana tutup ya. Jadi memang satu sisi jelas dari sisi hotel banyak yang operasional jadi terbatas dan tertutup. Tapi di sisi lain buat kita malah itu sebenarnya membuka peluang kita keluar. Contoh sebelum pandemi itu kita cuma ada di 3 provinsi ya. Sekarang ini kita sudah ada di 15 provinsi. Jadi hotel kita yang paling aktif sekarang ini justru hotel yang ada di Balikpapan, Samarinda, dan Batam. Dulu cuma Bali dan Jakarta. Dulu hotel-hotelnya nggak mau nih, karena mereka nggak maunya tuh kalau misalnya kita mau presentasi harus datang langsung. Kita baru mau kalau misalnya kalian datang sini presentasi ke Samarinda, presentasi ke Batam. Tapi sekarang semuanya kan serba Zoom. Sains serba Zoom, training semua juga serba Zoom. Jadi segala sesuatunya serba online dan di satu sisi hotel drop, tapi sisi lain itu malah ngebuka market kita ke luar negeri juga. Kita juga sign partnership dengan di Filipina yang terbaru, di Korea, di India. Jadi sudah tanpa batas benar-benar ya. Minggu lalu kita baru submit quotation baru untuk satu resort di Tanzania contohnya. Itu mereka yang juga reach out. Ini semuanya benar jadi borderless dan internasional. Selain itu juga sekarang kita juga justru expand ke beberapa vertikal yang mirip dengan perhotelan, yaitu di properti. Di properti. Kalau properti itu seperti apa? Jadi di shopping mall dan di residential. Sebenarnya konsepnya sih mirip sih ya. Kita melakukan digitalisasi interaksi dan transaksinya. Gitu ya. Jadi secara transaksi semua yang tadi manual jadi serba dibuat online dan digital. Jadi ya mirip kalau di hotel kan transaksi misalnya room service, QR code buat pembayaran di restoran. Nah, kalau di dalam mall, ya semua tenan-tenan itu digabungkan, terus semua transaksinya jadi mereka menyediakan layanan drive-thru. Kita terintegrasi juga dengan layanan kurir. Jadi mall yang di Beach Walk, contoh bisa berjualan di Bali ya, bisa berjualan ke customer di Surabaya. Dengan platform yang betul. Jadi dengan platform yang tadinya kita pakai cuma di hotel. Jadi solusi yang sama tadinya cuma bisa di dalam hotel, sejak COVID itu justru malah membuat vertikal lain ini mall dan residential ngelihat kita juga bisa pakai solusi itu karena kita juga mau menyediakan transaksi dan interaksi yang seamless gitu ke customernya. Di perumahan sama gitu. Bedanya adalah cuma mungkin pihaknya ya. Kalau di hotel kan tamu sama manajemen hotel. Kalau di mall ya manajemen mall dengan
visitor atau customer dan tenant gitu. Kalau di perumahan ya manajemen perumahannya dengan warganya. Tapi secara produk, secara konsep interaksinya semuanya sama gitu. Nah, itu malah yang kita lihat justru meningkat ya sejak Covid. Jadi saat ada drop memang dari existing klien kita, tapi membuka market baru dan membuka malah vertikal baru juga gitu. Nah, itu kalau di kita efeknya itu seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Oke, nanti kita balik lagi Pak ke Bapak. Mungkin bisa Opsigo ditanggapi Pak. Jadi kalau kita berbicara di keadaan yang sekarang ini, emang challenge yang utama itu PPKM ya. Seberapa pemerintah buka atau tutup ya. Satu area begitu tuh, hotel juga langsung sepi. Karena ini buka nggak ada yang tutupnya kan travelers short ya. time banget ya, kadang seminggu, jadi 3 hari. Gitu. Ini adalah implikasi yang pertama. Nah, tapi yang saya lihat lagi juga, kalau tadi sendiri Pak Gary bilang ada beberapa hotel di Batam, di Balikpapan gitu yang mulai masuk ke sini. Nah, itu tuh terjadi kenapa? Karena ternyata bisnis travelers masih tetap harus terbang gitu ya. Kita mungkin nggak liburan, tapi beberapa perusahaan tetap harus melakukan operasional kerjanya. Nah, di kita ini terdata lagi juga nih, karena Opsigo sendiri juga dipergunakan oleh corporation nih. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa langsung book dan issue tiketnya sendiri nih, dan dia tinggal pilih travel agent yang dia pakai selama ini siapa gitu kan ya. Nah, jadi kalau yang tadi dibilang kenapa kok Balikpapan, kenapa kok Batam, kenapa kok Sulawesi misalnya, karena banyak perusahaan-perusahaan tambang nih gitu loh. Jadi dalam kondisi sekarang dari database kita bisa ngelihat nih bahwa posisi perusahaan-perusahaan yang masih jalan itu adalah perusahaan-perusahaan tambang ya. Jadi kita tahu sekarang batu bara lagi naik lagi juga, kemudian harga emas, harga nikel, harga timah semua naik lagi juga ya. Dan otomatis pada saat harga mineral mining ini lagi cukup bagus, otomatis mereka juga mesti ngejaga produksinya. Nah, pada saat mereka ngejaga produksinya, umumnya perusahaan-perusahaan tambang ini kan udah punya deal sama travel-travel konvensional ya. Nah, ini area juga yang ngebedain kenapa kok di OTA justru sekarang rasanya lebih lambat growth-nya daripada yang conventional travel agent. Karena kalau di OTA mereka nggak ngutangin ke perusahaan-perusahaan, tapi di conventional travel agent ini mereka masih ngutangin nih ke perusahaan-perusahaan tambang. Jadi transaksi itu muncul kebanyakan dari business traveler yang datang di perusahaan tambang. Tapi kalau misalnya kita bicara market leisure, kebanyakan masih nggak masuk ke airline ticket. Karena kita biasanya ya pergi ke Bandung atau pergi ke yang dekat ya. Orang Surabaya mungkin masih bisa ke Bali ya. Ya mereka masih pakai mobil gitu ya. Tapi hotel di sini kebantu. Tapi kalau yang flight kita kebantunya gara-gara masih banyak perusahaan-perusahaan yang tetap harus ngelaksanain bisnis prosesnya. Termasuk proyek-proyek dari pemerintahan gitu ya. Ya kita tahu Hub ID juga kita ngelakuin banyak sekali visit ke beberapa lokasi-lokasi. Ini juga kan yang bantu lagi juga terjadinya transaksi dan membantu di wilayah-wilayah tempatnya ya. Di situ. Saya setuju tuh Pak. Memang datanya sangat konsisten juga kan. Kalau kita lihat Bali memang masih cukup rendah ya. Tapi kalau kita lihat Jakarta ya tadi Balikpapan, Samarinda malah tinggi kan. Manado, Makassar juga itu masih banyak lagi juga karena banyak tambang di situ. Jadi memang bisnis tuh lagi naik juga dan memang itu juga kalau sebelum Covid buat kita rata-rata hotel yang pakai kita tuh adalah yang leisure. Resort, ya. Resort. Orang butuh liburan ya. Iya. Sekarang lebih luas karena semua hotel kan dipaksa ya untuk bisa menerapkan CHSE itu ya, yang cleanliness, health, safety, sama environmental sustainability. Nah itu semua kan harus diterapkan semua. Semua hotel berlomba-lomba menyediakan satu solusi yang dibilang contactless ya, yang lebih aman. Sebagai satu konteks tuh yang Tanzania yang tadi saya bilang itu mereka tuh eco resort di mana selama ini bertahun-tahun mereka tuh nggak pernah sama sekali mikirin pakai teknologi karena mereka eco gitu. Tapi sekarang mereka mau nggak mau harus pakai itu karena mereka harus menyediakan buat tamunya tuh yang lebih seamless, contactless gitu, lebih aman lah gitu. Menyediakan opsi. Semuanya seperti itu sekarang kan. Betul, semua mulai kayak liburan tapi yang pasti adalah dengan level hygiene atau safety yang lebih tinggi. Iya, benar-benar sih, benar. Oke, baik kalau gitu. Mungkin kita sekarang sudah sampai di pertanyaan terakhir. Jadi mungkin pertanyaan terakhirnya aku lebih pengen nanyain gini. Sebenarnya nih setelah ikut Hub ID ini kira-kira visi misinya apa sih? Pengen jadi apa nanti setelah keluar dari Hub ID ini, setelah selesai nih program Hub ID. Karena kan program Hub ID ini seriesnya cukup panjang ya, mulai dari kurasi, mentoring, roadshow dan segalanya. Kira-kira pengen apa sih nanti? Oke. Kalau dari kami sih jelas ya, kita dapat banyak sekali manfaat
dari awal Hub ID ini kan, mulai dari sesi mentorship gitu. Di situ sisi mentoring kita dapat banyak sekali feedback dari mentor-mentor, terus kemudian juga sesi business matchmaking dan juga roadshow. Dari sisi kita sih nggak cuma sekedar publikasi dan ilmu atau knowledge ya, tapi juga kita mendapatkan potensial partners juga, dimana dari situ kita berharap abis ini kita juga bisa follow up semua ini dan kita bisa langsung jalankan semua potensi partnership juga dengan beberapa hotel chain, juga dengan VC juga, investor, akan ada juga yang sesi demo day dan juga engagement dengan beberapa investor. Buat kami sih itu jadi salah satu benefit terutama ya dari Hub.id ini juga. Kami juga setelah ini juga bareng dengan Opsigo juga kita juga lagi berjalan partnership ya, Edward. Jadi memang nggak cuma antar startup dengan para mentor, tapi juga dengan pihak pemerintah, pihak Kemenparekraf, Kominfo, juga para partner-partner yang lain yang memang sekarang kita lagi follow up lah. Gitu. Karena buat kita partnership tadi ya jadi satu strategi utama kita untuk grow ya, untuk scale juga secara lebih sustainable. Jadi karena kita sifatnya B2B2C, kami bukan yang akan jor-joran marketing digital apa segala macam, kita lebih akan banyak tahun ini dan tahun depan push ke arah partnership gitu, dengan developer, dengan hotel chain, dengan apa namanya startup lain, dengan institusi dan lain sebagainya juga. Jadi itu harapan utama kita setelah ini supaya bisa mempercepat traction dan scale kita juga ya. Amin. Kita komersial jadi betul, lebih besar nantinya ya betul. valuasinya. Oke, baik kalau gitu. Kalau dari Bapak? Kalau buat Opsigo mungkin kita mesti ngeliatnya gini gitu ya. Jadi mungkin di sisi ini juga Hub.id bisa menjadi satu acuan bagi pemerintah dan bagi stakeholder yang datang dari berbagai departemen misalnya ya, atau dari BUMN, bahwa Indonesia ini mempunyai banyak sekali startup dan startup ini juga secara nggak langsung juga bisa ngebantuin proses kerja yang ada di pemerintahan gitu ya. Jadi kita bisa saling kolaborasi. Startup ini terbantu karena terdapat bisnis-bisnis yang memang datang dari BUMN dan itu angkanya juga sangat besar ya. Kolaborasi dengan pemerintahan ini tentunya akan memperkuat kita juga di masa COVID, di mana bisnis yang datang dari swasta ini nggak sebesar dari apa yang ada di perusahaan, di pemerintahan. Jadi dengan adanya kolaborasi seperti ini, makin banyak BUMN atau institusi pemerintah yang mulai melirik nih startup ini seperti apa. Dan di sisi lain, ya matchmaking-nya kan jadi ke government ya matchmaking-nya. Di sisi lain juga kita juga bisa ketemu dengan startup yang baru, kita bisa melakukan kolaborasi, kita juga masih bisa ngelihat future integrasinya tuh kemana-kemana. Kita bisa kira-kira nyambung si A, si B, si C, si D, dan kita bisa membentuk satu environment startup Indonesia yang jauh lebih besar dan memang benar-benar memberikan sumbangsi ini buat Indonesia gitu loh. Mungkin ke situ. Saya setuju banget Pak, apalagi kalau kita lihat sekarang sejak COVID ini kan tadi ya, bukan cuma sekedar startup Indonesia sebenarnya punya peluang untuk go global, tapi sisi lain juga startup dari luar negeri mentargetkan Indonesia nih. Iya, betul. Nah, kita kadang-kadang juga salahnya di kitanya terlambat nih gitu ya. Mungkin kalau bicara ke situ lagi juga, kitanya yang terlambat, kitanya sendiri yang nggak percaya dengan barang kita gitu loh. Jadi ujung-ujungnya yang luar dulu masuk nguasain startup ini, baru belakangannya nih yang di Indonesia atau pemerintah yang ngerasa bahwa ternyata itu bagus juga ya. Nah, pada saat mereka masuk ini harganya juga udah tinggi gitu ya, keuntungannya udah diambil sama yang luar. Jadi telat gitu ya, Pak. Nah, ya ini telat. Jadi saya juga ngerasa kadang-kadang ngelihat bahwa emang fate dari institusi pemerintahan atau dari BUMN yang ngerasa emang udah inline dengan salah satu startup ini, mestinya mereka nggak pernah losing faith dan bahkan tetap ngejaga nih dukungannya. Ya gimana caranya supaya investasi mereka juga bertambah, kepemilikan mereka bertambah, dan jangan keduluan sama yang asing nih, karena kita juga udah berapa kali ujung-ujungnya startup Indonesia ini kan lebih banyak dikuasain asingnya, sedangkan kitanya sendiri punya sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dari awalnya juga emang didukung, otomatis pemerintah juga akan dapetin lebih nih gitu loh. Jadi mungkin ini yang tadi dibahas itu mungkin jadi benar nih kalau ngeliat ke situ. Demi memajukan perekonomian lokal juga ya, kan ya. Betul. Dan pemulihan semasa pandemi ini kan. Dan Indonesia jujur yang tadi Gary bilang, kita benar-benar disorot sama yang asing-asing karena kita punya populasi yang gede dan kita tahu bahwa
unicorn itu selalu terjadi di di negara yang penduduknya banyak gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener selalu dilihat nih, yang terutama dilihat di Asia Tenggara ya mungkin Indonesia dulu. Market potensial. Ya, market potensialnya gede. Cuman kitanya sendiri kadang-kadang nggak ngelihat ke area itu gitu. Kita kadang-kadang kitanya yang miss, ternyata diduluin dulu orang lain dulu masuknya. Ya, di bidang kami juga sebenarnya gitu juga tuh Kak. Jadi justru salah satu alasan kita mulai itu karena awalnya co-founder saya kan di hotel ya. Produk serupa yang ada di Indonesia itu tuh justru dari luar negeri semua. Dari Australia, dari Hong Kong, dari Singapura, dari India. Dan mereka udah lebih mahal kan? Ya, dan kadang-kadang ini bukan perkara lebih mahalnya aja, tapi kadang-kadang produk luar itu nggak suitable nih dengan gaya kita. Gitu. Jadi kita yang orang kitanya sendiri yang tahu nih kebutuhannya apa gitu loh. Yang asing ini udah mahal, terus diterangin gaya kerja di kita nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Tapi kadang-kadang di kita juga balik lagi juga selalu mandangnya yang asing. Pemerintah kita juga selalu mandangnya yang asing nih, yang asing lebih bagus gitu kan. Padahal sebetulnya ya di negeri kita produk kita lokal dan kita juga yang lebih tahu posisinya itu seperti itu. Nah, kita paham market lokal, lokal, tahu caranya, komunikasi juga. Dari banyak feedback kita dari klien-klien existing Easy juga, salah satu feedback penting ya kenapa mereka suka pakai Easy, salah satu yang poin paling tingginya itu sebenarnya adalah karena kita lokal, karena tim salesnya lokal, tim teknisnya pun lokal. Jadi komunikasi lebih mudah lah ya. Lebih simpel. Jadi itu satu faktor penting yang sebenarnya bisa buat startup Indonesia tuh di sini ya, di market kita sendiri itu sebenarnya nggak kalah dari startup. Dan bahkan banyak lagi juga ujung-ujungnya posisi proses yang di Indonesia yang ujungnya juga dicontek sama yang asing akhir-akhirnya. Jadi yang saya tadi bilang nih di Indonesia ini berantakan gitu ya. Tapi berantakan gaya Indonesia ini berantakan yang menghasilkan harga yang murah gitu loh. Di mereka tertata tapi ujungnya jadi mahal gitu loh. Nah, posisi sekarang di saat Covid, di saat industrinya semua mesti efisiensi, akhirnya mereka jadi ngelihat gaya Indonesia karena ternyata gaya Indonesia ini bisa jadi lebih murah buat mereka gitu. Nah, itu terjadi juga di kita sekarang. Jadi kita masuk ke luar negeri sekarang kita juga lebih gampang. OpsiGo sendiri kan ada di 5 negara ya. Kita ada Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina sama Indonesia. Di situ. Thank you. Oke, baik kalau begitu. Mungkin sekarang waktunya udah habis nih kebetulan. Terima kasih banyak kepada Bapak-bapak telah hadir dalam Startup Talk ID kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup nih acaranya, mungkin kalau misalkan para pemirsa nih ingin lebih tahu lebih banyak tentang produk Easy dan OpsiGo, bisa kemana mungkin Pak? Ya, kalau untuk di Easy bisa ke website kami di www.easy.ai atau juga ke Instagram kita di @easyindonesia. Di situ ada informasi-informasi juga keterangan tentang apa itu Easy, produk-produk kita juga ada di sana semua. Oke, baik, terima kasih. Kalau OpsiGo? Kalau untuk OpsiGo, website kita di opsigo.com atau Instagram kita di opsigo.asia. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-bapak telah hadir dalam startuptalkhub.id. Oke, kalau gitu kita tutup aja acara kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan startuphub.id. Anda dapat mengikuti perkembangan program startuphub.id di sosial media kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kita hari ini. Dan I'll see you again next time. Bye-bye.